Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sania Maulidia, Lailatul Zakiyatu Solihah, Ki Ajeng Salsabila, dan Ramizar Rafsanjani akan mempresentasikan tentang fikih puasa. Definisi dan filosofi puasa. Definisi puasa menurut bahasa Syam bermakna imsak, yaitu menahan. Menurut bahasa syar'i, beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan sejak terbit hingga terbenamnya matahari. Sedangkan filosofi puasa adalah tempat niat puasa di dalam hati tidak boleh melafalkan secara lisan. Dan niat puasa diniatkan pada waktu kapanpun dalam waktu malam hari, walaupun sudah dekat waktu fajar. Macam-macam puasa ala mazhab Syafi'iyah An-Nahdliyah. Mazhab Hanafi memutlakan yang disukai dari puasa Al-Muharram, puasa Rajab, puasa Sya'ban, dan puasa Asyura. Mazhab Maliki disunahkan puasa setelah Ramadan, yaitu Al-Muharram, Rajab, dan Sya'ban. Mazhab Syafi'i mensunahkan puasa di bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Mazhab Hanbali mengkhususkan puasa di bulan Rajab, hukumnya ma'ruh. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu hikmah dan tujuan puasa. Hikmah dan tujuan puasa yang pertama yaitu merupakan ibadah yang dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merupakan ibadah yang menjadi faktor adanya takwa dalam diri seorang hamba saat melaksanakan kewajiban puasa. Yang ketiga, berpuasa akan mengetahui kadar nikmat Allah yang dianugerahkan atasnya. Keempat, puasa melatih diri untuk membatasi jiwa dan mengontrol serta mengarahkan jiwa kepada amalan berupa kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, puasa membuat seseorang sehat jasmani dan rohani. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu mengenai syarat, rukun, dan yang membatalkan puasa Al-Mazhab Syafi'iyah An-Nahdliyah. Rukun puasa. Rukun puasa yang pertama yaitu niat. Niat puasa Ramadan merupakan pekerjaan ibadah yang diucapkan dalam hati dengan persyaratan dilakukan pada malam hari dan wajib menjelaskan kefarduannya di dalam niat tersebut. Contohnya, saya niat mengerjakan ibadah puasa untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak membulatkan niat mengerjakan puasa sebelum waktu fajar, maka ia tidak berpuasa. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i. Adapun dalil yang menjelaskan waktu mengucapkan niat puasa sunnah bisa dilakukan setelah terbit fajar, yaitu dari Aisyah radhiyallahu an, ia menuturkan suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadaku dan bertanya, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Aku menjawab, tidak. Maka beliau bersabda, hari ini aku puasa. Kemudian pada hari yang lain beliau datang lagi kepadaku. Lalu aku katakan kepadanya, wahai Rasulullah, kami diberi hadiah makanan. Maka dijawab Rasulullah, tunjukkan makanan itu kepadaku, sesungguhnya sejak pagi aku sudah berpuasa. Lalu beliau memakannya. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ahmad. Dan rukun kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yaitu beragama Islam, balik, berakal atau tidak gila, sehat, mampu, tidak dalam perjalanan, suci dari haid dan nifas. Adapun keutamaan puasa wajib bulan Ramadan seperti disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Di bulan itu, pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Di bulan itu, setan-setan akan diikat. Di bulan itu, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan keberkahannya, maka sungguh ia telah terhalang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Adapun yang membatalkan puasa yaitu masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh secara sengaja seperti suntik, muntah secara disengaja, menelan dahak, berhubungan badan secara sengaja, keluar mani atau sperma,
haid dan menstruasi, nifas, gila, dan murtad. Selanjutnya akan disampaikan oleh Untuk materi selanjutnya yaitu Syirah Nabawi tentang sejarah puasa. Puasa adalah ibadah ruhiyah yang ada sejak lama, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umat sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar engkau bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Pada tahun kedua dari Hijriah, pada malam hari bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa dengan firman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra walal ladina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka atau membatalkan puasanya, maka wajib baginya untuk berpuasa sebagaimana sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari itu, pada hari-hari yang lain, dan diwajibkan atas orang-orang yang menjalankan atau orang yang merasa berat menjalankan puasa, istilahnya mereka kurang mampu seperti itu, untuk membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin, dan barang siapa dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih utama baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Demikian penjelasan dari kelompok 7. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.